Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawaid fil Ahadits Al-Qudsiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk kepada mau'idhah yang ke-29. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'idhatut tasi'atu wal 'ishruna. Mau'idhah yang ke-29. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, Ya ibna Adam, Ya ibna Adam, hai manusia, wahai manusia. Al-malu mali wa anta abdi. Harta kekayaan itu adalah milikku. Al-malu mali, harta kekayaan itu adalah milikku. Wa anta abdi, dan engkau adalah hambaku. Fama laka min mali illa ma akata fa afnaita. Au labista fa ablaita. Au tasaddaqta fa abqaita. Fama laka min mali, wahai manusia, fama laka min mali, tidak ada bagimu dari hartaku, illa ma akata, kecuali apa yang kau makan, fa afnait, kemudian kau habiskan. Au labista fa ablait, tidak ada bagimu dari hartaku kecuali apa yang kau pakai. Fa ablait, kemudian kau merusakkan, kau rusak pakaianmu. Au tasaddaqta fa abqait, tidak ada dari hartaku untukmu kecuali apa yang kau sedekahkan, kau dermakan. Maka apa yang kau dermakan kemudian menjadi kekal, kau kekalkan ganjarannya. Fa'ana wa anta salah satu aqsamin. Fa'ana wa anta salah satu aqsamin. Fawahidun li wa wahidun laka wa wahidun baini wa bainaka. Ada 3 hal dalam hubungan antara aku denganmu, wahai manusia. Yang satu hal milikku, yang satu hal milikmu, sedangkan yang satu hal lagi adalah milik antara aku dan kamu, milik kita berdua. Fa'ana wa anta salah satu aqsamin. Aku dan kamu itu ada 3 hubungan. Fawahidun li, ada 3 hal dalam hubungan antara aku denganmu. Fawahidun li, 1 milikku, wa wahidun laka, 1 milikmu, wa wahidun baini wa bainaka, yang 1 milik kita berdua. Fa ammal ladzi li faruhuka, wa ammal ladzi laka fa'amaluka, wa ammal ladzi baini wa bainaka fa minka du'a wa minnil ijabah. Adapun sesuatu yang merupakan milikku adalah ruhmu. Adapun sesuatu yang menjadi milikmu adalah amalmu. Adapun milik kita berdua adalah doa darimu, ijabah dariku. Doa darimu, ijabah adalah urusanku. Ya ibna Adam, tawarra' waqna
tarani. Wahai manusia, waroklah, berhati-hatilah. Waqna, qanaahlah, menerima, mensyukuri nikmat yang ada. Qanaah, tarani, maka kau akan melihatku. Wa'budni tasir ilayya. Wahai manusia, sembahlah aku. Sembahlah aku. Tasir ilayya, maka kau akan pulang kepadaku. Watlubni tajidni. Wahai manusia, watlubni, carilah aku. Tajidni, maka engkau akan bertemu denganku. Ya ibna Adam, idza kunta misla al-umara'i, idza kunta misla al-umara'i alladzina dakhalun nara bil fujur wal arabi bil ma'siyah wal ulama'i bil hasad wat tujjari bil khiyanat wal jabbariyati bi jahalah was sunna'i wal ubbadi bir riya wal aghniya'i bil kibri wal fuqara'i bil kadhibi fa aina man yatlubul jannah. Wahai manusia, jika engkau berperilaku seperti para penguasa, para umaro yang masuk neraka karena kesewenang-wenangannya, bil fujur, atau jika engkau berperilaku seperti orang Arab yang masuk neraka karena kedurjanaannya, bil maksiyah, atau jika engkau berperilaku seperti para ulama yang masuk neraka karena iri dengkinya, bil hasad, atau jika engkau berperilaku seperti para pedagang, para bisnismen, para pedagang yang masuk neraka karena khianatnya, atau jika engkau berperilaku seperti kaum Jabbariyah yang masuk neraka karena kebodohannya, atau jika kau berperilaku seperti orang yang ahli ibadah tapi masuk neraka karena riyaknya, atau jika kau berperilaku seperti orang-orang kaya yang masuk neraka karena takabburnya, atau jika kau berperilaku seperti orang-orang miskin, orang-orang fakir yang masuk neraka karena kebohongannya, siapa lagi fa aina man yatlubu jannah, atau siapa lagi yang mau mencari surga. Ini hadis atau mau'izah yang ke-29. 29 ini satu, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ini milik Allah, termasuk harta yang kita aku sebagai harta kita, itu sesungguhnya adalah hartanya Allah. Al-malu mali. Bahkan firman Allah, hartamu, harta kita ini sesungguhnya ya yang hanya yang kita makan saja, kemudian jadi kotoran, atau yang kita pakai kemudian rusak bajunya, itulah harta yang sesungguhnya milik kita. Kalau pengen abadi, harta yang dinafkahkan, disodakohkan, didermakan, itulah harta kita yang sesungguhnya yang abadi, jadi ganjaran menyelamatkan. Kedua, ini tentang pentingnya doa. Wa ammal ladzi baini wa bainaka faminka du'a wa minnil ijabah. Bahwa kita ini harus berdoa dan doa pasti diijabah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan mengijabah kalian. Berdoalah kepada Allah. Dan doa ini adalah ibadah itu sendiri. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis dikatakan, ma min muslimin yad'u bi du'ain illa ustujiba lahu. Wa imma ayyu'ajjala lahu fid dunya wa imma ayyudakhkhara lahu fil akhirah wa imma ayyukaffaru anhu min dunubihi biqadri ma da'a ma lam yad'u bi ismin aw khati'ati rahimin. Tidak ada seorang muslim berdoa
kecuali pasti diijabah baginya. Cuma bentuk ijabahnya yang mungkin berbeda-beda. Terkadang fa imma ayyu ajjalalahu fid dunya, mungkin ijabah itu langsung dikasihkan di dunia seperti apa yang dia mau, yang dia doakan, dia pinta. Atau bentuk ijabah itu bentuknya wa imma ayyudakhkhara lahu fil akhirah. Diijabah cuma di akhirat diijabahnya. Jadi ganjaran, ijabah di akhirat. Wa imma ayyukaffaru anhu min dunubihi, atau bentuk ijabahnya dengan cara dihapus dosa. Banyak berdoa, banyak minta ini itu kepada Allah, tapi enggak dikasih di dunianya. Cuma dosa berkurang. Sama, itu juga ijabah. Dengan catatan tidak mendoakan sesuatu yang dosa, doa bentuknya dosa, atau doa untuk memutuskan tali silaturahim. Satu itu. Ini diantara pentingnya berdoa. Begitu tuh. Nah, supaya diantara adab-adaban berdoa supaya diijabah, sebagaimana sabda Kangjeng Rasul kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Kangjeng Rasul, ya Sa'ad, izdani bil haram, fa inna kulla batnin dakhala fihi luqmatun min haramin la yustajabu du'a'uhu arba'ina. Wahai Sa'ad, jauhilah sesuatu yang haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, kendaraan haram, hasil-hasil haram. Jauhilah. Karena setiap perut yang di dalamnya ada satu suapan saja dari sesuatu yang haram, maka tidak akan diijabah doanya selama 40. Entah 40 hari, entah 40 tahun ini. 40, selama 40. Maka atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Percantik makananmu, perbagus makananmu, halalkan makananmu, maka kau akan mustajab doa. Disebut makanan itu bukan hanya makanan, pakaian termasuk. Apalagi minuman. Karena ada orang yang dalam satu perjalanan, kata Kangjeng Rasul, dia mengangkat kedua tangannya, dia kumel, mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Fa'anna yustajabulah. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, mengangkat kedua tangan, tetapi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dulu ketika kecilnya sering disuapin, dikasih makanan haram oleh orang tuanya. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana orang yang begini bisa diijabah doanya? Artinya jauhilah yang haram. Nah, kita juga selaku orang tua, kalau sudah punya anak dan seterusnya, hati-hati ngasih makanan haram kepada anak. Takut gak mustajab doanya. Nah, ini pentingnya berdoa, dan orang berdoa itu tidak rugi. Tidak rugi. Para ahli hikmah mengatakan ada 4 orang yang tidak akan bahagia. Arba'atun la sa'adata fihim, ada 4 orang yang tidak akan bahagia. 1, orang yang pelit untuk bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen bahagia, perbanyaklah solawat kepada junjungan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, tidak akan bahagia orang yang tidak menjawab muadzin. Tidak menjawab muadzin. Ada orang yang adzan, dengarkan jawab adzannya, datang ke masjid untuk berjamaah. Jawab adzan, jawab lafaz adzannya diikuti. Juga jawab adzan itu ya datang ke masjid. Yang ketiga, orang yang diminta bantuan oleh orang lain, padahal dia mampu tapi dia tidak mau membantunya, tidak akan bahagia. Yang keempat nih adalah orang alladzi ya'jiju ayyad'u li nafsihi walil mu'minin dubura sholawatihi. Orang
yang tidak mampu untuk berdoa. Ada doa gratis, doa gitu mampu mendoakan dirinya sendiri, mendoakan kaum mukminin lainnya. Setiap beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, gaclong langsung. Tuh mampu ngadoa, tidak mampu berdoa keterlaluan. Katanya pengen bahagia. Nah gitu, ini pentingnya berdoa. Kemudian mau'idhah yang ke-29 ini juga berbicara tentang wara', tentang qanaah. Tentang wara', menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram, jauhi. Tentang qanaah, mensyukuri apa yang ada, menikmati apa yang ada, tidak banyak culak-ciluk kepada yang tidak ada, tapi menggunakan kenikmatan Allah yang ada sekarang. Nikmati al-istighna bil mawjud wa adamut tasyawuf ilal mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Nikmati yang ada, qanaah, maka kau akan menemukan Allah di situ. Beribadahlah, cari Allah. Beribadahlah. Fafirru ilallah. Kemudian Allah ini juga mengingatkan kepada kita, kalau kelakuan kita dipenuhi dengan maksiat, kedurjanaan, dengan iri dengki, dengan khianat, dengan kebodohan, dengan riya, dengan takabur, dengan kebohongan, apakah serius kita ini mau masuk surga? Serius bahwa kita ini ngaku pengen masuk surga? Kalau kelakuan kita dipenuhi oleh kedurjanaan, kemaksiatan, iri dengki, khianat, kebodohan, riya, takabur, kebohongan, dan lain-lain. Dari sifat-sifat yang tercela. Fa'aina man yatlubu jannah. Terus siapa yang mau mencari surga kalau kelakuan-kelakuan ahli neraka? Ini mau'idhah yang ke-29. Mudah-mudahan kita bisa mengambil mau'idhah dari pembacaan kitab Al-Mawaid fil Ahadits Al-Qudsiyah ini, mengambil mau'idhahnya, mengambil pelajaran, kemudian kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.